Assalamualaikum. Hai guys semuanya, apa kabar? Selalu dukung my YouTube channelku Cesipo agar aku selalu semangat untuk buat konten-konten yang baru. Bantu dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak SMP Kabupaten Ponorogo untuk kelas 8. Hari ini kita belajar kembali di video pembelajaran matematika IPS sama Ibu Cesipo dan Stella. Sehat selalu untuk kita semuanya. Dan kita mulai belajar hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kita hari ini mengenai agrikultur di Indonesia. Silakan buka LKS-nya. Kita belajar mengenai agrikultur di Indonesia. Oke, pengertian dari agrikultur merupakan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sedangkan ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Kemudian selanjutnya ada beberapa bagian dari agrikultur. Ada 3. Yang pertama, potensi agrikultur di Indonesia. Yang kedua, peran agrikultur di Indonesia. 3. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Potensi agrikultur di Indonesia itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. 2. Negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak produk pertanian. Ketiga, pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional Indonesia. Peran agrikultur di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Peranan penting pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Kedua, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar. Ketiga, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional. 4. Besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. 5. Perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia itu terdiri dari 9 bagian. Yang pertama, kita lihat di sini,
skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Kedua, modal terbatas. 3. Penggunaan teknologi masih sederhana. 4. Sangat dipengaruhi musim. 5. Pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. 6. Akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. 7. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Kedelapan, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. 9. Kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama melalui eco-farming, merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Yang kedua, distribusi pupuk secara merata, berupa distribusi pupuk secara merata seluruh wilayah Indonesia. Petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamnya per hektar selama 1 tahun. Ketiga, perbaikan irigasi. Pemerintah mengusahakan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya yang akan kita bahas mengenai pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Penyaluran, ya. Yang mana pengertiannya dari redistribusi pendapatan adalah pendistribusian atau penyaluran kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan terbentuk menjadi 2. Yang pertama yaitu melalui vertikal, di mana pengertiannya adalah menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Yang kedua itu melalui horizontal, yang mana transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain. Yang kedua, program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia, yang mana terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Kedua, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. Yang keempat, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Yang ketiga, beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia, yang mana ada 2 bagian. Yang pertama subsidi, yang kedua pengenaan pajak. Kalau subsidi adalah pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Sedangkan pengenaan pajak, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan seperti pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah. Oke, selanjutnya itu perbedaan antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Kalau ekonomi kelautan atau marine economy yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam atau SDA. Sedangkan ekonomi maritim atau maritim economy yaitu kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan, kapal, dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait.
Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada 4 tujuan cara mencapai pembangunan di bidang kelautan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Oke, baiklah anakku sekalian, inilah tugas kalian. Sebelum kita menyelesaikan video hari ini, silakan dibaca dengan teliti, secara benar, dan diulangi bacanya apa tugas dari video pembelajaran hari ini. Silakan dibaca dan tugasnya kumpulkan secepatnya. Itu ada keterangannya, silakan. Baiklah anakku sekalian, terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini, video pembelajaran ini, mata pelajaran IPS bersama Ibu Cesi. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di lain waktu di pembelajaran selanjutnya dengan Ibu. Dan semoga kalian tidak bosan, tidak lelah dengan pemberian pembelajaran dari Ibu. Dan semoga bermanfaat dan Ibu tunggu tugasnya dari kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih dan sehat selalu untuk kita semuanya. Tetap semangat dan dadah, bye-bye.